Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Sabtu 25 April 2026. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk menghadap Engkau ya Tuhan dalam semua keberadaan kehidupan kami, termaksud di pagi ini. Di saat ini kami rindu Engkau hadir memperlengkapi kami, menguatkan kami melalui firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar firman yang akan kami renungkan dan dengarkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, kembali bertobat. Sule mengkatoba. Kehilangan adalah suatu keadaan yang menyakitkan. Meskipun yang hilang itu adalah sesuatu yang mungkin kita anggap remeh. Namun ketika kita kehilangan, kita masih saja memerlukan pencarian agar dapat menemukan sesuatu yang hilang itu. Usaha pencarian itu adalah tindakan yang wajar karena kita menginginkan sesuatu yang hilang itu kembali kepada kita. Perumpamaan domba yang hilang dalam pembacaan kita adalah sebuah tindakan cinta kasih Allah kepada manusia. Namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah tentang perkataan Yesus mengenai 99 orang yang tidak perlu bertobat. Perkataan ini sekaligus menyinggung orang Farisi, bahkan juga ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya suci. Sekaligus dengan itu, Tuhan Yesus mau menyatakan kepada setiap orang berdosa untuk datang bertobat kepada Tuhan. Sebab apabila satu orang berdosa datang kepada Tuhan bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Sukacita besar di surga ini adalah tanda kerinduan Tuhan akan pertobatan manusia kepada Allah.
Dan oleh karena kerinduan itulah, maka Allah mengutus putranya menjadi mencari yang hilang itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kehilangan dari hadapan Tuhan juga sering terjadi pada manusia. Ada yang hilang karena faktor di luar dirinya, namun ada juga yang hilang karena keinginannya sendiri. Dalam kehidupan bergereja, mungkin situasi seperti itu ada di sekitar kita. Namun hal yang menjadi pegangan kita bahwa Tuhan sendiri yang mencari yang hilang itu. Karena satu manusia sangat berharga, berarti bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut datang kepada Tuhan jika kita sudah merasa hilang. Perlu kita tahu bahwa gereja adalah milik Tuhan, sehingga gereja akan menjadi tempat untuk datang bertobat kepadanya. Sebab pertobatan itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati lahir dari kesadaran akan kasih Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Dia mencari dan sangat menghargai setiap pribadi, bahkan setiap pribadi yang hilang. Sehingga gereja, bahkan diri kita sendiri, dipanggil untuk meninggal kesombongan yang sering kita lakukan. Semuanya demi merayakan pemulihan setiap jiwa. Untuk itu, mari menanggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menanggalkan kesombongan diri dan tetap hidup dalam kerendah hatian, membuka hati agar hidup kita kembali dipulihkan, bahkan kita merasakan damai sejahtera Allah yang sesungguhnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, di pagi ini kami bersyukur bahwa waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami kembali diingatkan akan kasih-Mu yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau mencari, bahkan juga memelihara, memulihkan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, mari bimbing terus kami, untuk kami mau hidup dalam tangan Tuhan, hidup baru di dalam tangan Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan menolong, memberkati kami semua. Apa yang kami kerjakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kami dalam tugas, peran, tanggung jawab kami masing-masing. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan pun juga di tengah-tengah masyarakat. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau. Seluruh hidup dan kehidupan kami, kerinduan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.